Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Muhammad Rizky Taufik Rahman Syauki and I'm from 11A. Okay, today I can tell you about hortatory exposition and I can presentation about hortatory exposition text. And I hope this presentation or my presentation will help you better understand about hortatory exposition text. Okay, first. Hortatory exposition text. Number one is definition. Number two is generic structure. Number three is expression of stance. Number four is language features. Do you know the hortatory exposition text? A hortatory exposition text is a type of text that is intended to explain the readers or listener that something is should or should not happen or be done. Oke, pada teks ini adalah jenis teks persuasif yang digunakan untuk menjelaskan apakah sesuatu tersebut tuh boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan. In hortatory exposition text has a purpose is to persuade the reader or listener that something should or should not be the case. Tujuan teks ini adalah untuk memaksa pembaca agar setuju pada isu yang kita angkat, bahkan bisa mengikuti saran yang kita telah berikan. Okay? The next is generic structure. Number one is thesis. Thesis is introducing the topic and indicating the writer's disposition in paragraph 1. Pada thesis ini, yaitu paragraf atau topik utama yang ingin Anda utarakan, yang biasanya si penulis itu utarakan, yang diutamakan itu. And the next is argument. Explaining the argument to support the writers is disposition in paragraph 2, paragraph 3, paragraph 4, etc. Pada argumen ini adalah argumen pendukung si argumen pertama tadi, yaitu thesis, yang dimana ini adalah paragraf yang mendukung paragraf utama, yang dimana paragraf utama itu ya thesis. Okay. The next is recommendation. Recommendation is used to give advice or suggestion to the reader or the listener. Pada bagian ini adalah bagian akhir tulisan yang berisi rekomendasi untuk si pembaca. Okay. For example, the importance of health protocol to prevent COVID-19. Okay. Paragraf pertama ini adalah paragraf utama yang ingin Anda utarakan atau yang penulis utarakan. Nah, ini adalah contoh dari paragraf utama yang si penulis utarakan. COVID-19 is becoming the main problem of the world right now. I know we may feel tired about COVID-19, but to prevent the worst condition, we have to implement health protocols strictly. Paragraph 2. First, the health protocols such as wearing masks and washing the hands can prevent the person from getting infected by COVID-19. Next, another reason is practicing physical distancing can help the government to reduce the number of the case and the tracking. Nah, pada paragraf 2 dan paragraf 3 ini adalah argumen pendukung si paragraf pertama, yang dimana paragraf kedua ini berisikan tentang menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan mencuci tangan dan menggunakan masker. Dan di paragraf ketiga ini adalah physical distancing, yang dimana itu berjaga jarak. Dan ini ada hubungannya dengan paragraf yang pertama, yaitu pendukung paragraf pertama. Dan ini yang paragraf kedua dan paragraf ketiga termasuk ke dalam argumen. Yang paragraf ke-1 itu masuk ke dalam thesis. Yang terakhir adalah rekomendasi sebagai bentuk paragraf. Ini adalah rekomendasi yang dimasukkan ke dalam paragraf terakhir. Okay. Therefore, we need to obey the health protocol to prevent the spread of COVID-19. Okay.
Oleh karena itu, kita harus mematuhi protokol kesehatan dan mencegah persebaran COVID-19. Nah, ini adalah termasuk kepada rekomendasi untuk si penulis kepada si pembaca. And the last is language feature. Number 1 is using simple present tense. Okay. The use of mobile technology help make the studying process more engaging for student. Jadi yang pertama itu menggunakan simple present tense. And number two, using verb to express thought. Yang dimana ini adalah menggunakan kata kerja yang mengekspresikan pikiran. For example, experience, feel, know, realize, sense, think, etc. Okay. And number 3, using internal conjunction atau menggunakan kata penghubung. Yang pertama ada additional. Additional adalah penambahan. For example, beside, in addition. And number 2 is comparison. Comparison adalah perbandingan. For example, but, meanwhile, on the other hand. Number 3 is time atau waktu. For example, second, then, next. And the last is cause effect atau akibat. For example, consequence as a result, so the result. Thanks for your attention and I hope you all understand about my presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.